Saya mau tunjukkan cara ngetes injektor secara manual ya, tanpa menggunakan mesin. Yang kita butuhkan adalah ini, berupa soket yang kira-kira sama dengan lubangnya ini. Nah, kemudian hubungkan positif negatif. Kemudian yang kita butuhkan adalah karbu cleaner. Nah, ini dimodifikasi bikin selang yang kuat ya, karena ini bertekanan nantinya. Nah, ini akan kita masukin ke sini. Kita masukin ke dalam lubang atasnya injektor. Kemudian soket ini kita hubungkan. Kita hubungkan ke sini. Supaya apa? Supaya ada bukaan di injektornya. Nah, sekarang kita coba semprotkan si karbu cleaner ini dengan tekanan dari tabung karbunya. Nih, perhatikan ya. 1, 2, 3. Nah, ini karena ada kebocoran. Nah, seperti itu. Nah, ini menandakan injektornya masih bagus, tekanannya masih bagus. Ini masih bisa kita pakai. Ini bekas ya, teman-teman. Nah, ini ada penjelasan sedikit ya. Pertama, injektor itu bisa nggak kita pakai injektor dari merek mobil lain? Karena kan setiap pabrikan mobil itu biasanya ada part-part tertentu yang nggak masuk akal mahalnya. Seperti saya pernah dengar injektor Nissan Serena itu harga satuannya sampai 1,7, kalau nggak salah dengar ya. Nah, jenis-jenis seperti itu, Nissan Serena, Nissan Juke, atau ya mobil-mobil yang ya mungkin yang premium ya, mungkin juga mahal. Nah, bisakah kita pakai modifikasi injektor mobil lain yang relatif lebih murah untuk menghemat tetapi tidak mengurangi performansnya? Pada dasarnya bisa. Karena prinsipnya begini, injektor itu dari dua kabel yang standby, yang di sini itu standby adalah positif. Nah, untuk membuka solenoid atau katup di dalamnya ini butuh yang namanya arus negatif. Nah, arus negatif itu dihasilkan oleh ECU. Ketika arus negatif masuk ke sini, yang mana positifnya sudah standby, ketika mendapat arus negatif, dia akan membuka. Karena dia membuka, karena di dalam rel atau pemipaan bahan bakar tadi sudah standby juga bensin yang bertekanan dipompa oleh pompa bensin yang ada di tangki, maka ketika ini membuka, dia akan langsung menyemprot. Nah, prinsipnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah mobil yang misalnya cc-nya 2500 atau 3000 bisakah dipakai dengan mobil yang cc 1600? Pada prinsipnya bisa saja. Terus pertanyaannya, apakah khawatir nanti akan tekor bensin atau tidak? Nah, ini ECU itu berfungsi adalah untuk memerintahkan kepada injektor untuk mensuplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Apabila kebutuhan bensin yang akan disemprotkan itu lebih besar, otomatis ini membuka lebih lama. Ketika dia stasioner, berarti membukanya hanya beberapa, pokoknya lebih pendek lah daripada dia running dalam RPM tinggi. Pada prinsipnya begitu sih. Jadi apakah
apakah terjadi kekurangan pasokan? Menurut saya tidak, karena yang mengatur membuka nutupnya injektor adalah ECU. ECU berpikir bahwa suplai bahan bakar untuk kebutuhan silinder, masing-masing silinder itu adalah sepersekian detik misalnya. Ketika dia stasioner mungkin per milidetik berapa, tapi ketika dia running mungkin akan lebih banyak atau membukanya lebih besar. Pada prinsipnya itu. Nah, cuman tidak ada salahnya ketika teman-teman misalnya mobil Escudo XL7 2500 6 silinder. Kemudian Escudo 16 1600 4 silinder. Ya, tinggal dihitung aja. 6 silinder itu kan 2500 itu berbanding dengan 1500 atau 1600 itu kan cc total atau kapasitas mesin total, bukan kapasitas per silinder. Sementara injektor ini melayani per silinder. Nah, di situ akan bisa juga kita logikakan nih. Apabila satu mesin 2506 silinder, tinggal kita bagi 2500 dibagi 6 ketemunya berapa? Sekitar 415 atau 420 cc per silinder. Kemudian 1600 kita bagi 4 dong, karena silindernya 4. Berarti 1600 dibagi 4 berapa? 400 kan? Nah, artinya selisihnya cuma sedikit, 416 atau 415 per silinder di Suzuki XL7 yang cc totalnya 2500 dengan 1600 4 silinder ketemunya 400 per silindernya. Nah, kira-kira apakah itu akan menyebabkan suplainya menjadi tekor atau tidak? Nah, jadi ada perbandingan total cc satu mesin dengan perbandingan volume per silinder. Nah, kalau menurut logika saya yang awam ini, setiap injektor asal volume per silindernya itu ketika kita kalkulasikan sama dengan mobil yang akan kita substitusi injektornya, pada prinsipnya bisa. Bagaimana cara si injektor yang berbeda mesin tadi, berbeda merek tadi mensuplai, itu tergantung dari bagaimana cara bukaan dan pembacaan ECU-nya. Mungkin itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Jika tidak tepat, itu murni adalah resiko saya. Itu adalah murni kekurangan saya. Tapi secara logika sih, silakan teman-teman menganalisa sendiri. Tentu teman-teman punya pertimbangan dan analisa masing-masing. Oke, terima kasih.